Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita bertemu lagi dalam sermon pagi kita. Baiklah, hari ini kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami Tuhan rindu dan lapar, haus akan firman dan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, mari puaskan setiap kami Tuhan, haus dan dahaga kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi berkat atas setiap hidup kami Bapa. Sebelum kami beraktivitas, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan dan kebenaran Engkau yang akan memerdekakan kami, yang akan memimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan hari ini, pagi hari ini tepatnya, saya berikan tema dengan judul Hidup dengan Kesiagaan. Sekali lagi, hidup dengan kesiagaan. Firman Tuhan terambil dari Lukas 12 ayat 37, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Saudaraku, bulan ini adalah bulan Desember, di mana bulan ini adalah waktu yang dinantikan oleh seluruh umat Kristiani di dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, Raja dan Tuhan atas setiap kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Namun, masa persiapan ini sekali lagi bukan sekedar untuk merayakan kelahirannya, melainkan juga untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali, kembali sebagai Raja atas seluruh bumi. Karena itu kita dipanggil untuk hidup dalam kesiagaan rohani agar tidak tertinggal ketika ia datang kembali. Oh puji Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus peka membaca waktu dan zaman. Firman Tuhan menggambarkan bahwa hamba-hamba Kristus harus selalu bersiap, seperti pelayan yang menunggu tuannya pulang dari pesta. Entah tuannya itu datang lebih cepat ataupun lebih lambat, ia akan berbahagia bila ia mendapati para pelayannya tetap berjaga dan setia menjalankan tugasnya. Demikian juga kita, saudaraku, Tuhan akan memberikan upah kepada mereka yang hidup dalam kesetiaan dan kesiagaan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hidup bersiaga itu artinya adalah hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan hidup dalam hadiratnya Tuhan. Bagi hamba-hamba yang setia menantikan kedatangan tuannya, Alkitab berkata, berbahagialah. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu mukarios, ya, yang berarti diberkati. Berbahagia yang diberkati dan menjadi beruntung. Namun, maknanya lebih dalam daripada kebahagiaan duniawi. Makarios adalah berkat sejati yang berasal dari Tuhan. Ini merupakan hadiah bagi mereka yang telah dimurnikan, yang telah berjalan dan melalui proses, ya, melalui proses iman, sehingga hidupnya makin serupa dengan Kristus. Mereka adalah warga kerajaan Allah yang mempraktekkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerajaannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana? Yaitu dengan cara berbagi kasih, mau mengampuni, dan kerendahan hati, serta memiliki iman yang teguh meskipun menghadapi ujian dan tantangan hidup. Berkat sejati itu adalah berkat keselamatan, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Dia, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Yohanes 10 ayat 28 berbunyi demikian. Yesus berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Berkat yang ditawarkan dunia itu sifatnya hanya sementara, tetapi berkat yang disediakan oleh Tuhan kita di dalam nama Yesus Kristus adalah berkat yang tidak akan pernah habis di sepanjang kehidupan kita. Dan berkat itu adalah bersifat kekal, yaitu untuk selama-lamanya. Hiduplah dengan penuh kesiagaan, karena Yesus akan datang secara tiba-tiba. Value-nya untuk kita pagi hari ini adalah bahwa orang yang selalu bersiaga dalam hidupnya adalah orang yang mengerti akan tujuan akhir dari kehidupan kita, yaitu hidup kekal bersama dengan Kristus.
Bersiaga sendiri artinya mempraktekkan kehidupan yang bernilai kekal, yaitu hidup yang semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Dengan demikian kita boleh melihat bahwa tujuan hidup kita dalam dunia ini semuanya adalah sama, yaitu untuk kita mengejar keserupaan, menjadi serupa dengan Kristus. Karena keserupaan atau menjadi serupa dengan Kristus adalah sebuah proses yang harus kita kerjai, yang harus kita lakukan lewat free will kita, yaitu pola pikir, pola hati, dan pola tindak kita. Ketiga hal ini mengikat menjadi satu free will, di mana kita harus menjadi serupa dengan pola pikir kita, sepikir seperti Kristus berpikir. Hati kita seperti hatinya Yesus Kristus, dan pola tindak kita seperti pola tindak Allah kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, baik pola pikir, pola hati, dan pola tindak kita menjadi serupa dengan Kristus. Untuk itulah kita perlu hidup berjaga-jaga. Setiap saat, apapun sesi, apapun season hidup kita hari ini, musim apapun yang kita tengah lalui hari ini, kita tetap terus berjaga. Dan dalam bersiaga kita harus mengingat satu hal, bahwa masalah maupun berkat, dua-duanya adalah ujian. Jadi kita jangan terlelap dan tidak bersiaga oleh karena kita menerima berkat. Karena ternyata berkat itu pun juga bisa berubah menjadi ujian buat iman kita. Oleh karena itu tetaplah bersiaga, berjaga-jagalah senantiasa, karena Dia Allah yang luar biasa, Yesus Kristus Allah kita. Dia akan hadir yang kedua kali untuk menjemput setiap saudara dan saya yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Dia dan sudah melihat keserupaan seperti Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya dengan iman kita untuk kita terus dikuatkan hari lepas hari. Dan biarlah hari ini kita boleh berjalan seiring dengan firman Tuhan dan boleh melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Yesus. Sehingga apa yang kita lakukan, kita kerjakan lewat pikiran, lewat hati dan pola tindak kita serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kembali kita berdoa. Bapa, kembali kami datang ke dalam tangan Engkau. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami tidak melakukan sesuatu sesuai dengan firman-Mu. Seringkali kami tidak berpikir dan memiliki hati dan bertindak seperti Engkau Tuhan. Kami seringkali tidak mau mengampuni, kami seringkali melakukan kesalahan, bahkan kami memelihara ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupan kami. Hari ini kami lepaskan semua itu dalam nama Yesus. Dan kami imani Tuhan, bahwa hari ini kami berjalan dengan firman-Mu, berjalan dengan kebenaran Engkau yang akan memerdekakan setiap langkah-langkah kami Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi serupa dengan Engkau hari lepas hari. Sempurnakanlah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.